Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Ini yang Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol kembali dan mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita mendapatkan sebuah alternatif solusi ya. Dan saya mohon izin dulu teman-teman semuanya cek sound suara saya bagaimana, aman ataukah kurang atau bagaimana. Mohon feedbacknya terlebih dahulu. jelas jelas. Jelas ya, baik, aman, Masya Allah. Ini saya lihat dari guru-guru saya hadir juga, Masya Allah. Ya, pesan saya tunggal guru ojo ganggu, tunggal jopo ojo nggodo. Ya, orang Jawa bilang begitu. Sesama guru kita saling menguatkan dan saling me- mengingatkan begitu. Baik, teman-teman. Di kesempatan pada malam hari ini, mohon izin Al-Fakir berbagi share screen, bukan menyampaikan materi, tetapi kita sekedar ngobrol-ngobrol saja. Dan mudah-mudahan dari obrolan kita ada sesuatu yang bisa kita ambil ya. Hikmahnya mungkin, pelajarannya mungkin, Masya Allah, salam kenal. Iya, Pak Master Cyber, Masya Allah ini guru saya ini. Walaupun saya tidak tahu beliau secara ya dekat, tapi Insya Allah beliau termasuk guru-guru digital saya, yaitu juga termasuk santri, santri kalong di dalam urusan digital, teman-teman. Banyak guru-guru saya, tapi Insya Allah saya mengakui beliau-beliau ini sebagai guru saya, walaupun secara apa ya, aklamasi mungkin ya pengangkatan sebagai seorang guru itu tidak secara ini ya, secara langsung, tetapi saya mengakui beliau sebagai guru. Selamat datang, eh, siapa ya manggilnya saya ya, guru saya. Teman-teman, kita coba untuk berbagi layar dulu ya. Tema besar kita pada malam hari ini adalah program lunas hutang. Mohon Mbak Isti bantu nanti kalau ada peserta yang masuk ya, kemudian di mute supaya suaranya bisa lebih bagus begitu. Tema kita adalah tuntaskan persoalan hutang. Ya, sebenarnya mungkin kalau dari guru-guru kami tidak diperbolehkan mengatakan hutang itu tidak boleh, hutang juga nggak boleh, tetapi diubah untuk menjadi kata-kata amanah. Karena hutang ini terkadang eh, apa namanya ya bentuknya itu negatif begitu teman-teman. Termasuk saya kemarin belajar tentang apa namanya portal 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 kata-kata itu ternyata menggunakan kata lunas itu juga nggak boleh gitu. Dan saya sampai saat ini jadi ya apa ya dibilang bingung gitu ya bingung gitu ya cari alternatif pilihan kata yang tepat jadinya kayak apa. Sedangkan kita itu pengennya bareng-bareng melunasi utang gitu. Kemudian bisa mewujudkan kebebasan finansial. Materi ini kami persiapkan untuk komunitas kita, komunitas hijrah rezeki. Komunitas di mana kawan-kawan pengen berhijrah dari rezeki yang biasa-biasa menuju rezeki yang luar biasa, dari rezeki yang tidak halal menjadi rezeki yang halal. Begitu. Mudah-mudahan. Baik kawan-kawan, perkenalkan ini saya lagi action. Nama saya kecil saya adalah Ferry Agu Aryesdian. Sesuatu nama yang tidak mudah untuk disebutkan bagi orang awam. Sehingga kemudian saya memperkenalkan diri saya dengan Ferry Adha untuk di sosmednya. Termasuk bapak saya ya, pertemuan terakhir kami ketika ketemu dengan beliau, sungkem kepada beliau ya, itu bapak saya tidak ingat nama lengkapmu Sobele begitu ya. Saking tidak mudahnya untuk disebut. Tapi kalau kemudian kita mau mencoba merubah ya data lagi nama lagi itu sesuatu yang tidak mudah termasuk ketika kemudian saya dulu menikah
ya karena lingkungan keluarga istri saya itu adalah keluarga Muslim, ya dipertanyakan ini pengantin laki-lakinya Muslim atau bukan gitu ya. Masya Allah, luar biasa itu satu tantangan tersendiri bagi saya untuk memperkenalkan diri. Baik teman-teman, saya termasuk alumni Kampung Blogger ya di Menowo. Siapa yang menjadi guru saya pokoknya saya akui ya. Kemudian saya juga alumni dari Camp Rahasia Manet Rezeki ya Malang Jawa Timur, dan saya juga alumni dari Jikut Internasional di di Malang ya Jawa Timur juga. Teman-teman, inikah doa Anda? Jadi perkenalannya mungkin cukup sekian aja. Nanti kita akan diskusi lebih jauh untuk perkenalan kawan-kawan. Apakah ini adalah doa Anda? Ya, income 100 juta dalam 1 bulan. Mungkinkah gitu ya? Kalau mungkinkah itu kayak semacam sebuah lagu ya, mungkinkah gitu ya. Dan itu sebuah pertanyaan, mungkin atau tidak. Padahal kalau kemudian kita berbicara tentang mungkin atau tidak itu hubungannya sama doa-doa kita, ikhtiar kita ya. Kemudian tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bersatu padu begitu ya, tidak berdiri sendiri yang kemudian ya mudah-mudahan bareng-bareng semuanya yang hadir di sini bisa umroh bareng-bareng. Kawan-kawan, saya pengen tahu nih, mohon di chat di komentar, kira-kira yang saat ini di Zoom, yang masih punya amanah, ada nggak ya? Yang masih punya hutang, ada nggak? Saya doakan semoga lunas hutangnya, bebas dari hutang, memiliki kendaraan idaman, kemudian bisa membahagiakan keluarga. Saya yakin membahagiakan keluarga itu bisa, tetapi dengan adanya uang yang lebih banyak, maka insya Allah kita akan bisa memberikan pilihan-pilihan yang terbaik untuk keluarga kita. Dan semoga nanti keluarga Anda semuanya menjadi keluarga yang memiliki kehidupan yang lebih sejahtera dan bisa beramal dan bersedekah. Slide saya cukup panjang, teman-teman. 30 slide. Ya mudah-mudahan nanti bisa, boleh tahu ini disebut berapa? Kalau lebih dari 1 miliar, saya minta untuk keluar. Kenapa begitu kawan-kawan? Ternyata dalam mencoba untuk melunasi hutang selama ini, ketika kemudian saya menemui banyak kawan-kawan yang curhat, itu ternyata pemberlakuannya itu berbeda-beda. Ya, kalau di bawah 100 juta itu ada perlakuan tersendiri. Ketika kemudian mereka di atas 100 juta sampai 1 miliar itu perlu perlakuan sendiri. Kemudian apabila di atas 1 miliar, mereka juga perlu pemberlakuan sendiri gitu ya. Jadi eh, kalau dibilang kemudian kita solusinya adalah ikhtiar, itu mungkin lebih tepatnya bagi teman-teman yang saat ini punya amanah utang itu di bawah 100 juta. Ya, di bawah 100 juta atau di bawah 500 juta itu insya Allah pas lah. Tapi kalau di atas itu atau di atas 1 miliar sekalian itu ya, itu nanti ya itu sesuatu yang tidak mudah gitu kawan-kawan. Karena berbeda, perlakuannya itu berbeda. Ya, untuk lebih detailnya, insya Allah kita bahas di materinya. Ya, di bawah 50 juta, Masya Allah. Guru anak ini, guru ulun ini, guru saya ini merendah ini. Beliau ngaku masih punya utang, padahal beliau adalah master digital. Masya Allah. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan dengan menyebutkan tadi, ya itu bukan bentuk daripada ya mengungkap soalan kita. Ya, tetapi sesungguhnya curhat yang terbaik itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kami sarankan untuk kepada Allah. Dan untuk diskusi kita ini sebagai pengantar ya. Karena kalau ya sekali lagi kalau kemudian kita berbicara tentang hutang, saya pernah ketemu dengan ustadz saya sendiri, hutangnya itu 48 M. Ya, jumlah yang cukup sedikit, cukup besar ya kawan-kawan. Dan itu tidak bisa. Kalau untuk kemudian diajak Zoom itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena beliau itu ya koma, dalam keadaan koma. Karena memikirkan utang itu beliau koma sampai itu.
Dan kalau kemudian diajak Zoom kayaknya nggak mungkin gitu ya. Dan saya yakin bahwa kawan-kawan yang ada di Zoom ini ya, adalah orang-orang yang kuat sehingga bisa hadir di sini, masih bisa diajak ngobrol-ngobrol, ya, diajak guyon-guyon, itu artinya Anda termasuk orang-orang yang kuat. Dan semoga itu adalah bentuk langkah awal untuk menyelesaikan amanah hutang, kalaupun itu ada. Kalau tidak, yuk kita bareng-bareng untuk meningkatkan persoalan, ya, income kita gimana bisa lebih besar lagi dan lebih baik lagi. Nah, ternyata ketika kemudian kita kaji, kita juga menghadapi satu persoalan tersendiri. Bangsa kita itu menghadapi problem. Sehingga kalau kemudian kita itu memberikan persoalan kita, amanah-amanah tadi untuk bangsa, itu sepertinya kok tidak bijak juga, ya. Dan menarik ketika kemudian saya belajar tentang ekonomi, saya itu kemarin sempat diskusi dengan seseorang tentang persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Dan beliau pakar ekonomi. Dan saya terkaget-kaget karena sudut pandang antara antara pengelola bangsa dan kita itu sama sekali berbeda. Dengan saya itu sama sekali berbeda. Bayangan saya kalau kemudian kita berbicara tentang kemiskinan atau berbicara tentang kekayaan itu dihitung dari income yang didapat. Ternyata ketika kemudian kita belajar ekonomi justru kebalik, teman-teman. Jadi negara yang kaya itu adalah negara yang banyak belanja dan banyak utangnya gitu. Luar biasa. Saya eh, temu dengan pakar ekonomi yang kemudian ya sempat membagongkan atau sempat membingungkan gitu. Ya baru kali ini, teman-teman. Tapi kita berfokus saja, ya, berfokus saja pada pada apa-apa yang kemudian sudah kita pahami, ya, seperti itu. Jadi beliau punya pendapat seperti itu. Ya, persoalan bangsa kita itu ternyata ada pinjol, ya. Kemudian sebagian besar pebisnis juga punya hutang. Ini termasuk saya, seperti yang diceritakan oleh Mbak Isti. Ya, itu cerita-cerita sedikit saya tentang tentang hutang piutang dan saya juga pernah mengalaminya, kawan-kawan. Bahkan sampai saat ini pun kalau ketemu dengan bisnis itu biasanya mereka menyebutkan bahwa mereka pun masih punya amanah begitu. Dan alhamdulillah kalau saya pribadi ini sudah clear, ya, tidak ada hutang lagi. Karena pada waktu itu saya termasuk pengusaha yang berani ngutang. Ya, kalau ndak ngutang itu ndak keren, ndak apa namanya, bukan pengusaha yang sebenarnya begitu. Dan motivatornya pada waktu itu bilang, guru kita mengatakan begini, ya hutang itu baik gitu. Makanya kemudian kita upayakan dua hal, UGD sama IMF. UGD itu utang gade dol, kemudian IMF itu eh, istri, mertua, family. Jadi kalau kemudian kalau mau berbisnis, mau sukses, itu harus berani ngutang dan ngutangnya itu kepada IMF. Kalau tidak ada istri, istri tidak punya uang, ya minta ke mertua. Mertua nggak ada, family. Family kemudian di list gitu ya. Family di mana-mana dihitung, di list ya. Mulai dari Denpasar, mulai dari Bali, ya, Denpasar Bali, kemudian Jakarta, Surabaya itu semuanya di list, dipinjemi utang gitu, pinjemi uang. Jadi luar biasa itu perjuangan dulu teman-teman. Di awal tahun 2000-an ya. Kemudian negara kita juga menghadapi ya berbagai macam tambahan utang. Tadi mungkin kalau sebagai negara yang dikatakan sebagai negara yang maju, ya kata pakar ekonomi itu banyak utangnya. Mungkin itulah motivasi kenapa Indonesia tidak berkurang-kurang utangnya. Ini agak sedikit kebalikan sih terus terang dengan saya. Kemudian kita menghadapi problem ekonomi, ya di mana kemudian Indonesia ini diperebutkan dan dijadikan sebagai objek target market dunia, di mana kita market India masuk, market Cina masuk, ya, dan kita belum ada satu penangkal khusus ya untuk kemudian menghadapi mereka. Dan mungkin saat ini juga belum ada satu produk unggulan kita yang bisa kita lempar ke luar negeri. Dulu pernah ada di tahun 2000-an 10 itu pecel, ya, produk pecel itu bisa masuk tembus ke Amerika, tapi walau sampai sekarang saya tidak tahu kabar kabar beliau, ya, dan persoalan-persoalan yang lain, ya. Barusan kita melihat ya dagelan politik mulai bermunculan gitu ya.
Saya melihat itu bagian daripada ya dagelan kalau saya. Nah, kawan-kawan, kita ada semacam impian ya dengan komunitas-komunitas yang lainnya pun ya Hijrah Rezeki ya punya impian untuk menjadikan tahun 2045 sebagai Indonesia emas, di mana ini 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia harusnya bebas dari hutang. Tapi minimal di akhir tahun 2023 ini kita secara pribadi maupun secara komunitas itu minimal sudah mandiri. Atau kemudian tahun 2030 ada sekitar 1 juta saudara kita sebangsa dan setanah air ini juga bebas hutang gitu. Kami berharapnya begitu dan ini impian bersama dan semoga teman-teman yang ada di Zoom ini juga punya impian yang bersama. Jadi memang kita secara pribadi bisa jadi Anda punya hutang, tetapi kita juga punya persoalan bangsa yang kemudian kita mau tidak mau kita adalah bagian daripada bangsa itu, ya. Dan semoga ini menjadi bagian ya alternatif solusi, begitu. Ini harapannya. Amin. Kemudian eh, ada satu kabar gembira bagi kita sebenarnya sebagai umat muslim. Bagi kawan-kawan yang hadir sebagai non-muslim, mohon maaf, saya menukil ayat di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 128. Di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Jadi ini pelajaran bagi kita, ya. Memang ayat ini turun kepada Nabi Musa, tetapi karena ini adalah bagian daripada ayat Al-Quran, maka juga berlaku untuk kita. Jadi petunjuknya bagi kita adalah memohon pertolongan itu hanya kepada Allah. Dan kemudian bersabarlah. Bagi teman-teman yang ada di komunitas kita, bersabar itu kata Bang Sopo ya, yang sabar ya bos gitu ya. Tapi ternyata itu kajiannya cukup mendalam ya, karena itu bentuk daripada keridhaan kita terhadap ketentuan Allah gitu. Innal ardo lillah, dan sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Jadi bumi ini kepunyaan Allah. Yuri suha mayyasha'u min ibadi, dan dipusakakan atau diwariskan kepada siapa saja yang dikendaki dari hamba-hambanya. Kawan-kawan, ini Yuri suha atau diwariskan ini adalah kabar gembira bagi kita. Jadi bumi ini memang milik Allah, tetapi akan diwariskan kepada kita. Kalau namanya pewaris itu bagaimana? Pewaris itu berhak untuk mengelola, kemudian mendistribusikan, kemudian memiliki hak guna begitu. Tetapi pertanyaannya kenapa kemudian bumi ini belum menjadi milik kita? Dan kenapa kita secara pribadi pun ya masih punya hutang gitu lah. Makanya kemudian motivasi kita seharusnya karena yuri suha, maka harusnya kita itu tidak berada di level ini. Kita harusnya berada di pewaris bumi. Cuman di sini memang sebagai bagian dari motivasi kita adalah di sini ada ya garis bawah ya teman-teman. Min ibadih ya. Jadi dari hamba-hambanya. Wal akibatul lil mutakin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Yuri Suha atau pewaris bumi itu adalah yang mereka adalah seorang hamba dan mereka yang bertakwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan di sini kita sadar ya, mungkin ya Allah, kenapa kami punya utang, kenapa kami punya amanah, ya bisa jadi itu adalah cara-cara Allah untuk ya mengajak kita lebih dekat kepada Allah, gitu, mengingat kebesaran Allah, lebih khusyuk lagi beribadah, ya, lebih mendekat lagi kepada Allah begitu. Karena di sini ada satu satu syarat teman-teman, dua syarat ya, ya hamba dan bertakwa. Kemudian ada ayat yaki yang merupakan kabar gembira. Ternyata di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat masyhur insyaallah teman-teman. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Ya, dialah Allah yang khalaqa, yang menciptakan maut, al-maut,
kematian dan kehidupan. Kira-kira kalau kemudian diceritakan itu, ya Allah menciptakan kematian dulu, baru apa? Baru kehidupan, gitu. Baru kehidupan. Kira-kira apa nih maknanya, teman-teman? Jadi Allah itu menciptakan kegagalan dulu. Allah itu menciptakan hutang amanah dulu, baru kemudian kebangkitan, baru kemudian kesuksesan. Kaya itu adalah bagian dari bentuk daripada sukses, kaya, ya, kemudian bangkit, sedangkan maut itu adalah kebangkrutan, gagal, ya, bisa jadi begitu. Tetapi di sini Allah mengatakan khalaqal maut, tapi Allah menciptakan maut dulu. Dan ini motivasi untuk kita agar kemudian segera bangkit. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah akan menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Tidak ada suaranya. Teman-teman, ada suara saya nggak ya? Masih terdengar nggak ya? Mungkin Pak Elon bisa klik audionya sehingga kemudian bisa connect, bisa terdengar suaranya. Jelas Baik, suaranya. di nggih, aman. Suara jelas, Masya Allah, jazakallah khair. Teman-teman yang sudah berpartisipasi di chat, terima kasih ya. Jadi kita coba lanjutkan dulu ya, kawan-kawan. Jadi ini ada satu, dua kabar gembira yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tentang apa? Pewaris dan kemudian kita harus bangkit. Mau tidak mau, kita sebagai seorang Muslim, pilihan kita adalah bangkit. Gitu. Ya, jangan terlalu lama untuk terpuruk. Ya, jangan jadikan hutang kita sebagai persoalan satu-satunya. Nah, rumus 3M dalam meraih 100 juta pertama atau 100 juta. Ya, kalau guru kami ngajarkan tentang 3M, ini mungkin agak nadanya guyon tapi menohok bagi saya, teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama, yang pertama itu mewarisi. Ya, tapi ini presentasinya cukup kecil, ya, 13% mewarisi. Dan ini kayaknya tega banget ya. Kita minta kepada orang tua kita, Pak, Bu, kapan nih mewarisi, itu kayaknya kurang ajar itu sebagai anak ya. Kemudian yang kedua adalah menikahi, ya, mencari orang-orang kaya begitu. Tapi ini sangat berisiko dan ini sangat perlu untuk dipertimbangkan. Maksudnya dipertimbangkan tuh untuk tidak dilakukan ya. Dan kemudian beliau menyarankan untuk 77%-nya itu memulai bisnis. Dan ini mungkin yang paling logis. Dan saya lebih cenderung untuk memilih yang ketiga, kawan-kawan. Yang ketiga adalah memulai bisnis. Bagi teman-teman saat ini yang belum memulai bisnis, saya sarankan saat ini adalah saat yang tepat. Tetapi kalau kemudian teman-teman sudah punya bisnis, selamat. Berarti Anda berada di jalur yang tepat. Begitu. Nah, di komunitas hijrah rezeki itu ada satu konsep tentang percepatan rezeki. Kita akan mengenal yang namanya 4 model bisnis sebagai bentuk ikhtiar kita, kawan-kawan. Nah, sebelum untuk kita membahas ke sana, kita lebih dulu pelajari tentang kerangka menjemput rezeki. Kenapa kemudian kita menyebutnya adalah menjemput rezeki? Ya, karena rezeki dan kita itu ya semoga bisa ketemu begitu. Kita tidak mengajarkan untuk konsep dikejar rezeki. Nanti kita lari, kita jalan, rezekinya berjalan. Kita lari, rezekinya juga ikut berlari mengejar kita. Sehingga tidak pernah ketemu. Ya. Oleh karenanya konsepnya itu menjemput. Ya. Menjemput sehingga kemudian ketemu. Ya, seperti kita menjemput tamu begitu di bandara, kita datang, ya, tamunya juga datang. Akhirnya kemudian ketemu. Nah, ada 3 konsep yang masyhur di kalangan kaum muslimin atau di kalangan kita. Yang pertama adalah mengharap rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena rezeki itu datangnya dari Allah gitu ya. Makanya kemudian kita minta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana rezekinya si cicak. Kan ada lagunya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Yang datang itu cicaknya atau nyamuknya? Ternyata di dalam lagu itu, ternyata yang datang adalah nyamuknya. Secara konsep itu bahwa yang menghadirkan nyamuk itu adalah Allah, kawan-kawan. Jadi
Kalau itu memang menjadi rezeki kita, pasti datang. Pasti akan menjadi milik kita. Begitu. Kemudian yang kedua, ikhtiar iman maksimal. Ikhtiar iman maksimal ini adalah ikhtiar yang menggantungkan kepada iman yang maksimal kepada Allah. Jadi ya hampir mirip sebenarnya. Karena kita mengharapkan pada pertolongan Allah. Artinya ketika kemudian kita ikhtiar menjemput rezeki, itu memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Nah, sebagaimana kemudian kalau kita belajar dari konsepnya rezeki laba-laba. Jadi kalau kemudian kita perhatikan rezekinya laba-laba itu bagaimana teman-teman? Membuat jaring. Jadi laba-laba bikin jaring-jaring, kemudian di sana jaring-jaring itu walaupun kemudian kelihatannya kecil, tetapi ya itu tidak mudah untuk ditembus oleh calon mangsa si laba-laba tersebut. Dan akhirnya kemudian si laba-laba apa? Laba-laba tersebut mengkonsumsi atau memakan mangsanya dengan bebas begitu karena diikat. Kemudian yang ketiga adalah memadukan antara pertolongan Allah dan ikhtiar iman maksimal. Maka ini adalah rezekinya seorang hamba. Si hamba ini adalah sebagaimana Hancur. rezeki orang yang mendapatkan surga sebelum surga yang sebenarnya. Ada di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Baik kawan-kawan, kalau kemudian kita bedah ya, kalau kita bedah untuk yang di ikhtiar iman maksimal, ya ini akan ketemu dengan yang namanya cash flow quadrant. Ini sudah masuk di kalangan kita para pebisnis ya yang disampaikan oleh Pak Robert T. Kiyosaki. Saya cuma ingin menggarisbawahi teman-teman, dalam sudut pandang saya, orang di sebelah kiri itu mereka orang-orang yang dipaksa untuk bekerja. Dan sebelah kanan itu adalah orang-orang yang dipaksa untuk mencari uang. Gitu. Yang di sini dipaksa untuk kerja, kemudian yang di kanan dipaksa untuk cari uang. Cuma caranya agak berbeda. Kalau business owner itu cari uangnya adalah dengan memperbanyak karyawan. Sedangkan investor itu memperbanyak uangnya. Kenapa di sini saya mengatakan bahwa mereka itu dipaksa untuk bekerja? Teman-teman, saya termasuk employee dulu, ya. Jadi sangat tahu betul ketika kemudian kita menjadi seorang karyawan yang dituntut itu apa? Mengejar KPI, ya, Key Performance Indicator. Jadi KPI itu bagaimana? Bisa tercapai. Bahkan kalau kalau perlu itu pencapaiannya adalah 120. Saya kurang lebih di sebagai karyawan itu ya 8 tahun, teman-teman. 8 tahun saya ya malang melintang di dalam dunia karyawan. Jadi sangat tahu betul ya. Jadi terkadang kalau pas gajian tanggal 25 itu nggak kerasa. Karena yang dipikirin bukan tanggal 25-nya, target tanggal 30-nya gitu ya. Kok belum gitu ya. Bahkan di hari terakhir pun kita masih ngejar target. Nah, oleh karenanya orang-orang yang di posisi kiri untuk pindah ke kanan itu sering tidak berhasil. Kenapa? Karena di sini di awalnya ini mereka otaknya ini dilatih untuk menjadi pekerja. Begitu. Makanya di sini kita perlu pembimbing, perlu mentor, perlu komunitas untuk saling mengingatkan. Begitu. Ini loh tugasmu bukan cari kerjaan lagi, tapi cari duit. Gitu. Nah, itu kawan-kawan yang mungkin perlu saya apa namanya kan di sini berdasarkan pengalaman saya ya karena saya berproses dari employee ke business owner ini memerlukan sebuah perjalanan yang cukup panjang ya. Kemudian yang berikutnya lagi untuk menjadi business owner kita itu punya konsep yang namanya 4 model bisnis. Nah, ini yang kemudian coba untuk dikenalkan oleh kuadran bisnis. Bagi teman-teman yang di sebelah kiri itu perlu modal besar, yang di sebelah kanan itu tidak perlu modal besar. Saya tidak tahu posisi teman-teman di mana, apakah kemudian saat ini sudah membangun bisnis ya. Tapi rata-rata orang yang membangun bisnis itu perlu modal besar dan perlu keahlian ya. Kemudian yang berikutnya ini ternyata belum terubah lagi. Harusnya ini adalah beli franchise ya. Beli franchise. Para pebisnis
Kalau kemudian sudah punya bisnis sendiri, mereka akan biasanya larinya mengembangkan franchise atau kemitraan gitu. Untuk apa? Untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, kita sebagai orang yang mau berbisnis itu biasanya beli franchise-nya. Dan franchise ini di Indonesia banyak teman-teman. Kalau teman-teman mau beli itu misalnya beli franchise-nya Indomart, Alfamart gitu ya. Perlu modal besar tapi ya biasanya tidak perlu keahlian karena karyawannya Indomart, Alfamart itu sudah punya standar ya, standar gaji, standar seragam pun gitu ya. Kemudian produk mana yang mau dijual cepat, mau produk yang dijual lambat begitu. Mereka punya standar, punya logistik ya dan seterusnya. Nah, tetapi biasanya untuk beli franchise ini perlu modal besar dan biasanya BEP-nya itu lama. Ya, kalau teman-teman punya modal ya monggo, silahkan. Kemudian yang berikutnya, ya mungkin di sini juga ada yang jadi freelancer, ada konten kreator lah di sini. Rata-rata anak muda itu posisinya di sini saat ini. Ya, hampir semua, ya hampir sebagian besar anak-anak muda kita saat ini berada di sini. Di konten kreator YouTube, konten kreator TikTok, begitu. Mereka tidak perlu modal besar, perlunya HP, ya, tapi juga perlu keahlian khusus, editing, ya, masternya adalah guru saya itu, Pak Master Cyber, ya, beliau ini guru saya dalam masalah editing, ya. Dan saya menjumpai karena saya juga berusukan di grup-grup di ya apa pembelajaran-pembelajaran ini rata-rata semuanya anak muda. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi mitra bisnis. Biasanya untuk menjadi mitra bisnis itu tidak perlu modal besar, ya, tetapi juga tidak perlu keahlian yang aneh-aneh gitu ya. Keahliannya mungkin bisa dipoles. Mungkin perlu untuk jadi konten kreator juga bisa, tetapi tidak sedetail yang ada di posisi ini, kawan-kawan. Karena pada dasarnya dengan cara yang sederhana pun, insya Allah mitra bisnis itu bisa menghasilkan. Ya, kami saat ini sedang mengkonsep untuk ya menawarkan sebuah kemitraan bisnis, begitu. Nah, lanjut dulu. Ini saya sungkan nih sebenarnya sharing-sharing tentang bisnis online ini karena ada masternya. Nah, tapi ada beberapa kelebihan yang perlu kemudian dari sudut pandang kami ya bisnis online saat ini adalah bisnis yang tren ya. Tren itu bagaimana teman-teman? Tren itu kalau Bapak Ibu itu jalan atau naiki sebuah eskalator ya. Jadi itu tren. Tren itu naik. Jadi kalau trennya naik ya kita beruntung pas naik kemudian eskalatornya juga naik begitu. Tetapi kalau kemudian tren bisnis sedang turun, maka ya turun. Ya. Itu makanya hati-hati dalam memilih bisnis. Ya, semisal kalau teman-teman saat ini mau berbisnis warung Telkom, wartel, ya, itu satu tantangan tersendiri karena bukan bisnis yang tren lagi, pasti ketinggalan zaman. Kenapa teman-teman? Kalah sama handphone, kalah sama HP kita, kalah sama sinyal pulsa, ya kan? Dan itu tantangannya. Kita memilih bisnis yang tren itu sangat dianjurkan. Sehingga apa? Supaya tidak terlibas. Walaupun kita hebat, walaupun kita punya keahlian ya, selesai juga kalau model bisnis yang kita pilih bukan sesuai dengan tren. Nah, bisnis online kita saat ini adalah bisnis yang tren, teman-teman. Mungkin ya dalam analisa pribadi Al-Fakir adalah ke depan itu mungkin 5, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang itu bisnis online masih sangat sangat terbuka lebar gitu ya. Dilihat dari apanya kita bisa melihat kelebihan dari bisnis online itu dari produksi. Produksinya sangat terjangkau. Kemudian dari jangkauannya tidak terbatas satu area, kemudian biasanya juga hemat ongkir ya, kemudian memungkinkan untuk dijual berkali-kali. Kemudian belum menyarankan untuk saat ini apabila teman-teman mau bisnis online sendirian. Kenapa? Ini pernah saya alami, teman-teman. Ketika kemudian bisnis sendirian, itu tidak ada mentor, walaupun saya pernah belajar ke Menowo, ya, Menowo itu alternatif yang kesekian sebenarnya waktu itu. Tapi awal mulanya adalah bisnis sendirian, nabrak-nabrak, bikin website sendiri, kemudian belajar tutorialnya dari YouTube. Kemudian dari YouTube ini ngelacak kemana videonya dari siapa begitu.
kemudian belajar lagi dari Telegram, belajar lagi dari WhatsApp gitu. Waktu yang kita keluarkan itu ternyata lama, ya. Kemudian uang mungkin kita tidak terasa, tetapi habis dari kuota itu lumayan besar, teman-teman. Belum tenaga kita yang ngantuk-ngantuk masih belajar begitu. Sehingga kalau kemudian teman-teman posisinya di sini, saya sarankan untuk tidak lah ya. Langsung saja kita bermitra. Kemudian yang kedua, bisnis online ini kalau bisa jangan yang fisik. Kenapa? Kecuali kalau memang suppliernya terpercaya. Biasanya kalau yang fisik itu tergerus sama sama apa? Sama ongkir, sama produksi itu. Tapi saya melihat dari kawan-kawan yang gabung di Zoom ini ada beberapa yang sudah bisnis online yang fisik. Ya, memang ini mudah ya. Mudah kenapa? Karena cukup posting ya. Jadi yang namanya jualan daster itu biasanya akan muncul gitu ya. Tinggal ditampilkan di story bahwa Anda jualan daster tanpa kemudian menjelaskan. Tetapi ketika kemudian kita berbicara tentang bisnis online yang non fisik itu biasanya ngobrol dulu, cerita dulu kemana-mana dulu, begitu. Kemudian yang ketiga, sebaiknya tidak terjun ke marketplace terlebih dulu ya sebelum teman-teman siap. Kenapa? Karena kalau kemudian kita main marketplace, yang terjadi apa? Yang terjadi seperti saya ketika beli headset misalnya. Headsetnya dicari dulu namanya apa, kemudian di shot cari yang termurah itu. Nah, nanti banding-bandingan harga kawan-kawan akan luar biasa itu. Ya kan? Itu sarannya. Kawan-kawan saya termasuk penikmat bakso. Dan bakso favorit saya adalah bakso Malang dan rata-rata dimanapun rasanya itu sangat lazit ya, sangat lezat dan ya saya suka semuanya, kuahnya, pentolnya, mie-nya, ya kan, gorengannya gitu. Ya. Ngomongin bisnis soalnya tiba-tiba ngomongin bakso Malang. Gimana sih ini ya? Nah, itu kawan-kawan, sayangnya kalau saya suka terhadap baksonya, rasanya, ternyata saya tidak bisa mereferensikan dan saya tidak bisa mendapatkan komisi. Semisal kemudian saya menceritakan bakso Malang yang ada di kota saya, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, bakso yang paling enak itu di jalan Karanganyar misalkan. Wah, kepada orang yang nomor satu. Ya, orang nomor satu ini, orang pertama ini beli, tapi saya tidak dapat komisi gitu. Saya cerita lagi kepada orang yang kedua dan ternyata sama, dia juga beli dan saya juga tidak dapat komisi gitu. Itu kalau kemudian bisnis offline, teman-teman. Kenapa kemudian kita bandingkan dengan bisnis online kita itu eh, berbeda ya. Kemudian penting untuk belajar tentang leverage rezeki. Jadi ada 7 leverage rezeki. Poin kelimanya adalah membangun tim penjualan. Ada agen, reseller, canvasser, atau apapun itu, silahkan. Dan kami memahaminya bahwa tim penjualan itu adalah pelipat ganda kebaikan. Kenapa? Ketika kemudian kita bekerja selama 12 jam misalkan, dan kita misalnya punya agen, misalnya 100, maka tinggal ngalikan 12 jam dikali 100. Berapa? Ya, sangat luar biasa, teman-teman. Ini pelipat ganda untuk efektivitas waktu kita. Kemudian dari segi keuangan, wow dahsyat teman-teman. Dari 100 agen kita, masing-masing menghasilkan 10.000 profit. Maka perharinya dapat berapa? 10.000 kali 100, 1 juta teman-teman. Satu hari. Gitu ya, satu hari. Kalau selama 20, selama 1 bulan kira-kira dapatnya berapa? 25 juta. Sesederhana itu teman-teman kalau kita mau hitung-hitungan perkalian. Dan sebenarnya untuk ya mendapatkan 100 juta itu caranya kurang lebih adalah dengan membangun tim. Dengan membangun tim ya kemudian bisnisnya adalah bisnis online. Tinggal kita mengalihkan saja, tinggal menambah dan mengalihkan. Kalau profitnya itu 10.000 ya pengen dapat 2 kali lipatnya ya tinggal kalikan. Pengen dapat lebih besar lagi agennya yang ditambah. 200 ini sudah beda nanti angkanya teman-teman. Ya 20.000 nih angkanya juga sudah beda gitu. Jadi sebenarnya kalau kemudian kita bisa membreakdown ya target 100 juta itu insya Allah otak kita akan lebih bisa menerima. Kayaknya kita tidak belajar seperti itu.
Baik, kemudian kita lanjutkan tentang amal soleh. Kalau kemudian kita berbuat amal soleh juga akan sangat dahsyat sekali. Ya, dari 100 agen itu kita bisa melakukan siar misalkan. Ya, saya tadi punya pengalaman lucu. Ya, ada yang tiba-tiba chat ke saya pinjam uang 200.000. Itu, Masya Allah, ini Bang Roni ya. Go 100 juta, go Baitullah, Bismillah. Amin, takbir, Allahu Akbar. Gitu ya. Nah, kemudian hanya kita memang perlu pilih-pilih nih untuk membangun tim itu perlu pilih-pilih. Ya, sebisanya tim yang terbaik, tim yang bagus. Ya, saran kami itu adalah tim yang fast. Ya, fast. Fastnya itu ya punya keuangan lah, ya punya duit, finansial, minimal untuk modal awal. Ya, kemudian yang berikutnya A. A-nya itu apa? Antusias, semangat. Gitu. Tentu nggak asik ya punya tim nggak semangat itu ya nggak asik. Kemudian spiritual, spiritual itu ya spirit, ya mengingat kepada Allah, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, mudah untuk disentuh jiwanya, begitu. Kemudian S-nya ini ada beberapa, ya. S yang pertama speed, ya speed punya kecepatan, satset satset, gitu ya, dan tahu arahnya kemana, alurnya bagaimana. Tapi tetap simplify atau apa ini ya, artinya kurang lebih sederhana, humble. Ya nanti kalau kemudian sudah dapat reward umroh ya santai gitu loh, maksudnya tidak terlalu flexing, nggak terlalu berlebihan begitu. Kemudian ada waktunya, punya waktu untuk belajar, menyempatkan waktu untuk latihan, gitu ya, menyempatkan waktu untuk ngambil link dan seterusnya. Kemudian teachable, teachable itu apa ya kira-kira? Ya mau diajari. Ya, saya yakin teman-teman di sini yang hadir di Zoom ini ya pakar semuanya. Tapi ya sebagai pemula dengan pemula seperti saya itu masih mau belajar gitu. Kemudian take action. Take action ini ya take action ya. Cepat gitu loh. Menangkap peluang ya sudah take action. Kemudian tidak tulul amal. Tulul amal ini bahasa bahasa manajemen amal di dalam ya fikih prioritasnya. Tulul amal itu panjang angan-angan, seolah-olah hidup kita itu untuk selamanya, padahal kita juga punya waktu untuk keluarga kita. Kita saat ini berpacu melawan melodi kehidupan kita, kawan-kawan. Kalau teman-teman gabung di grup komunitas Hijrah Rezeki kita beberapa waktu yang lalu, kita bercerita tentang kecepatan lari si jerapah atau si rusa ya. Itu 90 kilometer per jam. Kemudian si harimau ini cuma 45 atau 55 ya kilometer per jam. Tetapi dia ini punya punya mindset, punya strategi untuk menangkap si rusa ini. Nah, si rusa ini pikirannya cuma satu. Saya nanti ditangkap, saya nanti ditangkap, saya nanti ditangkap gitu ya. Makanya saya bisikin sama Bang Roni, kasih aja itu sepeda motor si rusanya. Gitu ya. Akhirnya dia naik sepeda motor. Tapi pikirannya kalau kemudian dia masih masih apa namanya, kalau saya ditangkap bisa dikejar ya dikejar juga teman-teman gitu. Oleh karenanya kita di sini berpacu dengan kecepatan kita, ya umur kita siapa yang tahu, kemudian keluarga kita saat ini adalah saat yang tepat untuk membahagiakan orang-orang yang tercinta, ya ya. Kemudian ya biarlah kemarin menjadi hikmah hidup kita, kawan-kawan, dan besok masih rahasia. Kemudian dan sekarang adalah keajaiban. Kalau teman-teman bisa mengerjakan hari ini, maka dikerjakan hari ini. Saya tadi mendapatkan sebuah kajian tentang keajaiban perang Uhud. Wah, dahsyat banget ternyata. Jadi Rasulullah kapan-kapan aja ya diceritakan. Jadi Rasulullah itu hampir terbunuh, tapi karena kemauan keras dari para sahabat, akhirnya kemudian beliau itu bisa diselamatkan dengan izin Allah. Ya, jadi sangat luar biasa. Jadian perang Uhud. Baik, kawan-kawan. Selesailah kita materinya di penghujung ya. Kecepatan rezeki ala kuadran bisnis itu sebenarnya cuma 3 langkah saja. Join, ya teman-teman belajar, dan kemudian siar, ya berbagi. Kemudian ya sudah cering-cering begitu. Dan mudah-mudahan dengan begitu akan ya
mau berpenghasilan aktif, mau berpenghasilan pasif itu insya Allah bisa begitu. Waalaikumsalam. Semoga tidak ketinggalan ya. Nah, cara gabungnya bagaimana? Cara gabungnya adalah dengan mengikuti kelas kita yang bernama program lunas utang. Jadi ini adalah kelas kawan-kawan untuk program lunas utang. Ada 4 materi yang sudah kita siapkan di dalamnya. Ya, materi besarnya, cara rinciannya kurang lebih adalah teman-teman bisa belajar tentang hakikat hutang dan bagaimana cara menjauhi hutang riba, dan kemudian bisa bertemu trik dan tips ketika bertemu dengan debt collector. Ya, ini ada beberapa testimoni yang datang ke kita yang kemudian eh, orang-orang yang awalnya jadi debt collector itu malah membantu dan melunasi utangnya. Ada kawan kita, Mbak Septi, kemudian ada kawannya Ustadz Budi di tempat saya, itu namanya Ustadz Budi, itu begitu, akhirnya juga beliau bisa lunas hutangnya. Karena dibantu siapa? Debt collector. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, caranya sederhana Pak. Nanti gabung aja di komunitas kita dengan mengikuti kelas eh, program lunas hutang. Gitu. Kemudian yang berikutnya, kita juga ada pembelajaran tentang percepatan rezeki. Nanti teman-teman belajar tentang hakikat rezeki lebih detail ya. Tadi saya sekilas mengutip beberapa materi yang ada di awal-awal slide kita. Kemudian bisa belajar tentang keajaiban rezeki. Jadi ini ada Bunda Yuni yang Masya Allah uangnya tidak habis-habis di alumni sebelumnya. Kemudian kawan-kawan juga bisa belajar tentang pola uang datang. Jadi uang itu ternyata suka pilih-pilih dalam masuk ke dalam dompet maupun rekening gitu ya. Kemudian membangun bisnis. Jadi kita mulai belajar karena yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah jualan. Dan jualan itu adalah paling tepat untuk menghasilkan uang. Untuk saat ini dikemas dengan model bisnis ya. Dan bisnisnya adalah bisnis yang tanpa hutang. Dimulai dari bisnis tanpa utang atau bisnis eh, dari modal WhatsApp begitu. Kemudian yang keempat teman-teman bisa membangun tim. Jadi kita bareng-bareng membangun tim. Ternyata tim itu unik-unik dan kita tadi sekilas sudah membahas tentang eh, kelebihan daripada tim itu. Oke, teman-teman, itu yang kita bisa bagikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau Mbak Septi mau memberikan sebuah catatan nih. Ya mungkin mau cerita tentang debt collectornya ataupun yang lain. Silakan sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Karena materi berikutnya adalah materi penutup. Apakah program lunas hutang ini MLM? Kalau ditanya MLM atau bukan, kita kembali dulu. MLM yang dimaksud oleh Mas Zaki itu apa? Gitu. MLM itu apa? Oke, silahkan Mbak Septi terlebih dulu untuk mungkin berbagi layar atau bagaimana? Ya Saya udah, stop share dulu ya. Oke, silakan. cuman pengen sharing aja ini sedikit kisah dan juga mungkin motivasi buat teman-teman yang saat ini sedang diamanahi hutang ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya di 2015, pertengahan 2015, saya diuji dengan hutang yang dimana hutang itu bukan saya yang pakai gitu. Jadi bukan murni karena saya berhutang, melainkan itu adalah apa ya, bisa disebut itu adalah bentuk kerugian kerugian materi karena saya berinvestasi di usaha teman yang ternyata usahanya itu adalah usaha yang fiktif atau bisa disebut dengan investasi bodong. Saya tidak menyebutnya dia menipu, mungkin lebih tepatnya penggelapan dana ya, karena beberapa bulan awal itu
para investor sudah mendapatkan profit gitu dari investasi dari dana yang kami investasikan. Nah, singkat cerita gitu kan, karena penggelapan tersebut akhirnya saya harus mengganti rugi dana investasi yang sudah diinvestasikan oleh rekan-rekan saya gitu. Jadi saya tidak berinvestasi sendiri gitu ya. Saya ngajak teman-teman, teman kantor, keluarga, sahabat gitu ya untuk ikut berinvestasi karena saya pingin teman-teman saya gitu kan orang-orang di sekitar saya juga bisa merasakan gimana sih caranya bisa dapat duit banyak gitu kan lewat investasi. Tapi karena memang saya memang belum berpengalaman di dunia investasi sehingga akhirnya saya mengalami ini ada penipuan, bukan penipuan, ada penggelapan dana gitu ya. Yang akhirnya semua yang berinvestasi di usaha teman saya itu minta ganti rugi ke saya dan disitulah awal mula saya punya hutang. Gak cuma hutang aja tapi hutang riba, hutang bank gitu ya, karena saya harus pinjam uang ke bank untuk mengganti rugi uang para investor dan jumlahnya cukup lumayan gitu ya untuk ukuran seorang karyawan bergaji UMR pada saat itu mencapai 200 juta. Ya awalnya saya tidak bisa menerima gitu dan marah gitu karena saya nggak ikut ngerasain uangnya tapi saya harus menanggung akibatnya gitu. Saya harus bayar hutang-hutang itu gitu. Tapi setelah saya belajar dan akhirnya ikut kajian, saya sadar bahwa Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan gitu. Ujian hutang tersebut bisa jadi adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita sebagai hambanya. Mungkin Allah lagi pengen nih saya mendekat gitu kan sama dia gitu sama Allah ingin mendengar doa-doa hambanya yang mungkin sudah cukup lama menjauh karena memang pada saat itu saya akui ibadah saya tidak serajin sekarang gitu ya. Jadi teman-teman hutang itu adalah amanah dan tidak ada cara lain untuk kita lunas dari hutang selain dengan membayarnya gitu. Kecuali si pemberi hutang mengikhlaskan ya, jadi kita nggak perlu bayar. Tapi uh, ya apapun ceritanya, saya yakin tidak ada orang yang dengan sukarela mengikhlaskan atau membebaskan hutangnya yang jumlahnya cukup besar gitu. Apalagi ini adalah hutang dari bank gitu ya, hutang bank. Tidak mungkin bank itu dengan sukarela membebaskan apa namanya nasabahnya yang berhutang untuk ya udah nggak usah dibayar, nggak mungkin seperti itu. Dan tentunya kita juga tidak mau kan menghadap pada Allah nanti dengan label pencuri karena kita tidak bisa melunasi hutang-hutang kita. Nah, ada satu hal yang saya lakukan pada saat itu ketika saya sudah mentok tidak tahu caranya bagaimana untuk bisa melunasi hutang-hutang saya. Karena saya cuma karyawan bergaji UMR sementara tagihan saya tuh di atas itu gitu. Jadi selain mencari mencari peluang-peluang pekerja apa peluang penghasilan gitu ya ikut bisnis ikut MLM gitu ya pokoknya saya terbuka dengan semua peluang yang masuk hingga akhirnya saya menemukan sebuah produk gitu ya di mana di situ saya tidak perlu mengeluarkan modal yang cukup besar. Saya cukup membuatnya sekali, kemudian saya bisa menjualnya berkali-kali dengan keuntungan itu 100% gitu. Keuntungan yang hampir 100%. Yaitu adalah produk digital. Pada saat itu membuat e-course gitu ya. Di awal-awal tahun 2016 lagi booming-boomingnya sistem bisnis dropship. Kalau mungkin teman-teman pernah tahu. Jadi sistem bisnis dropship berdasarkan pengalaman saya pada saat apa namanya mengawali karir di bisnis online gitu ya, saya sharingkan materi tersebut ke teman-teman dari Allah. Banyak sekali orang yang tertarik untuk ikut program tersebut. Dan disitulah pertama kali saya mengenal produk digital. Nah, sama dengan e-course program lunas hutang. Jadi teman-teman program lunas hutang ini bukan bukan MLM, bukan bisnis ya, tapi lebih ke pelatihan, bentuk pelatihan atau e-course di mana di dalamnya itu teman-teman akan belajar bagaimana sih caranya
supaya kita itu bisa segera terbebas dari hutang gitu ya. Gimana step by stepnya menghadapi debt collector, terus kemudian bagaimana kita membreakdown hutang-hutang yang kita miliki sehingga kita bisa memiliki daftar prioritas mana sih hutang yang harus kita dahulukan gitu ya. Terus kemudian ada juga satu materi satu pembahasan yang dimana itu kita akan dibantu gitu ya, kita akan dipantau untuk berikhtiar supaya kita bisa membuka keran rezeki yang lain gitu ya, selain yang kita jalankan sekarang untuk mempercepat lunasnya hutang. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ferry bahwa kita harus punya sumber penghasilan yang lain nih untuk bisa mempercepat lunas hutang. Kalau misalkan usaha yang kita jalankan saat ini atau pekerjaan yang kita kerjakan saat ini penghasilannya belum cukup gitu ya atau masih tidak bisa mempercepat kita untuk segera lunas hutang, ya kita perlu mencari tambahan penghasilan yang lain gitu. Dan di e-course program lunas hutang ini, teman-teman akan dibekali juga gitu ya sebuah sistem afiliasi. Saya menyebutnya seperti itu, afiliasi produk digital. Jadi teman-teman yang sudah tergabung sebagai peserta di e-course program lunas hutang berkesempatan untuk bisa memasarkan juga mensyiarkan juga program e-course program lunas hutang ini tentunya dengan komisi yang cukup besar gitu. Karena apa? Produk digital ini teman-teman, kenapa bisa ngasih komisi yang cukup besar? Karena memang kita tidak ada biaya produksi gitu ya. Karena saya mengalami sendiri bagaimana pada saat itu saya membuat sebuah e-course tentang dropship. Saya cukup bikin materinya itu sekali, tapi saya bisa ajarkan itu berkali-kali. Nah, itulah kenapa di kuadran bisnis gitu bisa memberikan komisi yang cukup besar kepada para pesertanya gitu. Nanti akan mungkin dijelaskan lebih detail ya sama Ustadz Ferry selaku founder Kuadran Bisnis. Jadi ini adalah peluang buat teman-teman yang ingin menambah keran rezeki atau memperluas ini sumber rezekinya gitu ya untuk mempercepat lunas hutang gitu. Kemudian ada lagi yang juga yang mau saya sampaikan teman-teman, bonus atau komisi di kuadran bisnis ini mungkin saya bisa menyebutnya apa ya? Sistemnya gotong royong ya. Jadi teman-teman niatkan untuk menolong orang lain gitu dengan mensyiarkan program ini ke teman yang membutuhkan gitu. Mungkin saat ini teman-teman tidak butuh. Mungkin yang join di webinar kali ini ada juga yang tidak punya hutang gitu kan, tapi penasaran dengan programnya gitu. Bisa juga mensyiarkan program ini dengan niat membantu orang lain. Yuk kita tuntaskan nih teman-teman atau muslim ya terutama yang punya hutang di luar sana. Kita bantu yuk supaya bisa segera terbebas dari hutang karena ya hidup dengan hutang itu terus terang tidak enak teman-teman. Mau keluar itu malu gitu kan, kita dicap sebagai utangnya banyak gitu. Meskipun ya kita tidak tahu ya apa yang melatar belakangi kita sampai berhutang gitu. Tapi pasti ketika kita dikatakan orang yang utangnya banyak gitu ya, suka utang, itu pasti ada rasa yang gak enak gitu, rasa malu, dan itu membuat kita akhirnya cemas gitu ya, ketemu sama orang akhirnya tidak nyaman, ngobrol sama orang juga tidak nyaman, khawatir, malu, dan itu yang akhirnya membuat kita jadi takut untuk bergerak gitu ya, takut untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya itu diperlukan untuk supaya kita itu bisa cepat lunas hutang gitu. Nah, di sini di e-course program lunas hutang yang ada komunitasnya, insya Allah teman-teman akan dibantu dengan rekan-rekan yang lain yang sudah lebih dulu join di e-course program lunas hutang. Kita bareng-bareng, kita bentuk support system yang baik supaya kita itu bisa mau menerima, bisa bangkit gitu ya, nggak perlu malu lagi ya. Namanya punya utang gimana sih gitu kan, udah terlanjur gitu kan, kita nggak bisa mengubah keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana bergerak supaya hutang-hutang kita itu segera lunas gitu. Jadi kita akan bareng-bareng di komunitas Hijrah Rezeki ini untuk menuntaskan gitu ya saudara-saudara kita yang di sana, yang di luar sana itu yang mungkin punya hutang yang banyak gitu, yang nilainya mungkin um, kalau misalkan harus dilunasi segera itu tidak mungkin, tapi kita buat mungkin dengan bareng-bareng mensyiarkan program lunas hutang ini. Itu aja sih Ustadz yang pengen saya sampaikan gitu. Jadi teman-teman yakin dulu kalau
mungkin informasi yang teman-teman dapatkan, undangan yang teman-teman terima dari komunitas Hijrah Rezeki terkait webinar program Lunas Hutang ini adalah cara Tuhan, cara Allah gitu ya, untuk menemukan solusi, untuk memberikan solusi. Ini loh gitu. Tinggal teman-teman buka aja, maksudnya buka hatinya untuk menerima peluang ini gitu. Nggak perlu mikir yang macam-macam, cukup jalani aja gitu. Karena kita juga dapat manfaat loh dari sini. Kita membantu orang lain untuk terbebas dari hutang gitu. Kita tidak yang melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Kita syiarnya juga kebaikan gitu berdasarkan dengan syariat agama Islam. Mungkin di sini teman-teman ada yang non muslim gitu ya. Mohon maaf. Jadi paling tidak sistemnya ini bisa diduplikasi untuk teman-teman yang mungkin non muslim gitu. Tapi untuk materi memang kita basicnya tuh berlandaskan syariat Islam gitu ya, syariat agama. Tapi insya Allah tetap bisa diaplikasikan untuk teman-teman yang non muslim. Dan cukup itu aja sih, kita join, kemudian kita ikuti materinya, kita pelajari materinya, kemudian kita syiarkan ke orang lain. Kita ajak sebanyak-banyaknya orang untuk bergabung di komunitas Hijrah Rezeki, kita bareng-bareng untuk membentuk suatu komunitas positif dan segera lunas hutang. Seperti kata Pak Roni tadi, insya Allah kalau misalkan kita bareng-bareng, insya Allah akhir tahun ini kita bisa umroh bareng-bareng juga. Gitu aja Ustadz yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman termotivasi dan jangan berkecil hati kalau saat ini masih diamanai hutangnya cukup besar. Saya tahu ini berat, tapi yuk bareng-bareng kita sama-sama kita keluar dari zona hutang yang cukup besar ini. Salam lunas hutang. Siap Pak Roni, kita umroh bareng-bareng insya Allah akhir tahun ini ya. Semangat, yakin. Pasti bisa. Salam lunas hutang. Terima kasih. Masya Allah luar biasa Mbak Septi atas testimoninya. Satu saat jadi ini ya berbagi lebih lebih banyak lagi ya di pertemuan yang akan datang mungkin atau di sesi-sesi berikutnya.